Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan soal masalah interview yang dilakukan oleh Mike Verwij ya dengan Erik ten Hag. Ini cukup menarik, dikabarkan kalau tidak salah Mike Verwij ini kan jurnalis dari Telegraph ya, dan cukup menarik ini apa yang dibahas Mike Verwij dengan Erik ten Hag. Ini gue ambil langsung dari akunnya The European Lad ya. Ini gue ambil dari sini, akan gue translate dan juga gue rangkum dan kasih opini seperti biasa ya. Sebentar nih, medianya agak goyang. Oke, langsung aja. Erik ten Hag mengatakan dari tanggal 16 Mei ya, 16 Mei saya adalah manajer dari Manchester United. Akan banyak yang terjadi dalam waktu atau dalam rangka persiapan untuk musim yang baru, seperti ya staff yang baru ya, dan juga squad untuk musim depan. Saya akan berperan di keduanya dan saya akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Saya sangat menantikan bekerja dengan Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah seorang raksasa. Karena apa yang telah dia tunjukkan sejauh ini, bagaimana dia sangat ambisius. Ini jelas bangetnya ya. Saya ingin mengkeep ya. Saya ingin mengkeep atau saya ingin memiliki dia di Manchester United, tentu saja. Pesannya jelas. Dia telah menjadi peran atau memiliki peran yang sangat penting bagi klub ini. Dan dia bisa menghasilkan statistik yang sangat bagus. Lalu disinggung juga soal masalah opini-opini dari Paul Scholes, Rio Ferdinand, Gary Neville, dan lain-lain. Erik ten Hag mengatakan tentu saja ini punya pengaruh ya, tapi ini tidak akan menjadi atau memiliki pengaruh di dressing room. Mungkin kritik sekarang ini sangat besar ya, karena memang tentu saja di Premier League ini sangat besar. Tapi untung saja saya punya persiapan yang sangat bagus untuk menghadapi hal-hal demikian. Artinya kritik dan lain-lain ya. Termasuk juga dari legenda Manchester United, mantan pemain Manchester United, dan juga menurut gue dari media, dan yang belum ada sekarang dari fans. Karena ini langsung gue tanggapin ya. Karena sekarang tentu saja banyak pihak, dan menurut gue wajar-wajar saja sih. Banyak yang bilang wah legenda mantan pemain lebih baik diem. Enggak, kenapa mesti diem? Mereka juga peduli kok dengan Manchester United. Mereka juga punya opini dari Manchester United. Menurut gue sudah, kita kalau dalam menanggapi pendapat ya, opini, menurut gue ya kita harus ya sudahlah, itu kebebasan bagi mereka juga, sama seperti fans ya kan. Pendapat tentang Manchester United, pendapat tentang Ole, pendapat tentang Harry Maguire, ya sudah, biarkan saja. Dan sekarang yang belum terjadi atau terdengar kritis adalah dari fans. Dan ini nanti dengan musim berjalan, menurut gue ya mudah-mudahan bisa dengan bijak ya menanggapi, karena semua pihak sekarang tahu, berikan waktu kepada Erik ten Hag ya. Semoga kita bisa secara konsisten dan konsekuen memberikan waktu kepada Erik ten Hag. Bukan hanya waktu ketika nanti hasil-hasil bagus, tapi ketika mungkin hasil tidak begitu bagus, kesempatan support tetap diberikan kepada seorang Erik ten Hag. Erik ten Hag juga mengatakan, saya mampu untuk melihat kepada semua pemain langsung di matanya, artinya secara direct, secara langsung. Saya 100% yakin terhadap hal tersebut. Saya membuat semua pilihan dengan kesadaran yang sangat bagus. Tim berdiri di atas segalanya. Artinya hal-hal lain itu nomor 2, nomor 3, tim itu yang utama. Ini menurut gue cukup bagus ya filosofinya. Saya memilih pemain yang saya percaya bisa memberikan kita peluang untuk menang. Luar biasa ini. Jadi nggak pakai acara lain-lain. Yang penting sekarang konsentrasinya di tim. Waktu saya di Ajax tidak bisa terjadi lebih baik lagi. Artinya sekarang ini menurut dia sudah yang paling baik. Mungkin bisa saja saya memenangkan Champions League atau Europa League.
Tapi ini tidak realistis untuk memenangkan semua kemungkinan dari trofi-trofi tersebut di Ajax. Ajax sekarang adalah klub yang paling dominan di negara atau di country atau di Belanda lagi. Dan saya sangat puas terhadap hal tersebut. Ya, gue sepakat sih Ajax ini sekarang paling tidak di masanya Erik ten Hag menjadi klub yang sangat-sangat dominan di Belanda ya. Memang betul di Piala Raihan Trofi ya, kalah di final kepada PSV. Banyak kontroversi terjadi di final, tapi secara keseluruhan Ajax ini sangat mendominasi Belanda menurut gue ya. Bahkan gue menantikan nih pelatih barunya bagaimana, karena fundamental yang ditinggalkan oleh Erik ten Hag ini sudah sedemikian kuat di Ajax. Kita lihat bagaimana nanti pelatih baru ini ya. Tentu saja Michael van der Gaag tidak akan jadi bagian dari pelatih yang baru ini. Cuman ya gue percaya sih Erik ten Hag sudah meninggalkan fondasi yang cukup bagus ya, elemen yang cukup bagus. Disinggung juga ya, saya punya pilihan untuk bekerja di klub lain selain Manchester United dengan fondasi yang lebih bagus. Tapi saya memilih Manchester United. Wow. Hal-hal harus dapat diarahkan di sana, ya harus bisa diarahkan kembali, dan itu adalah tantangannya. Klub dan saya berada di arus atau arus yang sama lah, atau punya kesepahaman yang sama terhadap hal demikian. Saya telah menerima banyak pesan WhatsApp ya dari beberapa pemain di Manchester United mengatakan welcome to the club, selamat datang di klub. Lalu disinggung juga soal masalah Jurriën Timber dan juga Antony yang dikait-kaitkan dengan Erik ten Hag. Erik ten Hag mengatakan, dan ini menurut gue cukup penting ya, saya pikir semua top klub ya punya Timber di pandangan mereka. Artinya banyak klub ini sebenarnya mengincar Jurriën Timber. Soal masalah Antony, kalau Antony akan pergi ya dari Ajax, ini tentu saja merupakan pukulan telak bagi Ajax, karena di skuadnya sekarang ini tidak ada pemain untuk menggantikan Antony. Wow, berarti menurut gue bagaimana Erik ten Hag melihat dua pemain ini betul-betul dengan value yang sangat-sangat positif ya. Melihat kedua pemain ini, Justin Timber sudah cocok atau pantas untuk bermain di top teams ya, top teams, karena dia menyinggung banyak top teams yang melirik Jurriën Timber. Sementara Antony bahkan dibilang tidak punya pengganti nih di Ajax. Ini akan pukulan telak bagi Ajax. Cuman kita lihat bagaimana nanti perkembangannya. Disinggung, dia menyebut soal masalah Mark Overmars di di sini dia mengatakan liga ini atau gelar liga ini juga tentang Mark Overmars ya, artinya ini juga peran Mark Overmars ada di sana. Kita menciptakan skuad ini secara bersama-sama. Saya juga mengirim pesan ke Mark. Ini sangat romantis untuk berpikir kembali lagi ke Ajax satu hari nanti. Kita sangat-sangat sukses bersama. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi, tapi tentu saja ini akan bisa terjadi. Nah, ini juga penting menurut gue. Erik ten Hag secara jelas mengatakan, bukan cuma gue loh yang berperan, Mark Overmars walaupun sudah tidak ada di klub, tapi berperan juga dengan bukan hanya title atau gelar yang didapat di Ajax, tapi juga bagaimana Ajax ini bisa jadi seperti saat ini nih. Gue dan Mark Overmars ini punya peran yang cukup besar di sana. Ini juga pesan yang cukup menarik. Kalau gue menangkapnya begini, di Manchester United, Erik ten Hag tidak bisa bekerja sendiri. Dia juga harus punya support dari orang yang mungkin perannya sama kayak Mark Overmars. Artinya ini kerja tim. Bisa jadi dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi yang jelas ini bekerja secara tim. Dan dia mengakui di Ajax bahkan dengan seorang Mark Overmars punya sinergi ya, orang yang bisa punya sinergi dengan bagus. Gue nggak tahu, mungkin dalam hal ini bisa jadi John Murtough atau bahkan langsung dengan seorang Richard Arnold. Kalau menurut gue sih tidak ya, lebih ke dengan John Murtough. Mudah-mudahan ada sinergi ini seperti kayak David Gill dengan Sir Alex Ferguson contohnya.
Atau sebelumnya dengan Peter Kenyon contohnya. Di Liverpool pun juga demikian. Jurgen Klopp itu tidak sendiri. Dia juga bekerja dengan cukup bagus dengan salah satu direktur di sana. Manchester City jelas ya. Ciki Bergstein, gue nggak tahu cara bacanya gimana, dengan Pep. Selalu ada pairing di sana, manajemen dan juga squad ya. Artinya dalam hal ini adalah manajer atau pelatih kepala atau ya ada sinergi yang bagus di sana. Dan ini yang tidak terjadi di Manchester United selama 8 tahun terakhir ini. Dan menurut gue pesannya ini di sini yang sekali lagi ini gue menangkap pesan bahwasannya ya Erik ten Hag butuh juga orang seperti Mark Overmars di Manchester United yang mudah-mudahan bisa juga ya terjalin. Lalu disinggung terakhir soal masalah Alfred Schouder, ini manajer baru dari Ajax. Segera kita akan melakukan meeting atau kita akan bertemu. Dia ingin berbicara dengan saya tentang handover. Buat gue sangat wajar dari manajer yang cabut ke manajer selanjutnya ada handover, ada transfer informasi paling tidak di sana. Sama seperti Ralf Rangnick ke Erik ten Hag juga. Kita memulai di Ajax secara bersama-sama. Dia tahu betul, dia paham betul perubahan di Ajax. Dan kita sama-sama memperkuat kalimat dominan football. Jadi menurut gue Erik ten Hag ini juga merupakan sosok yang ya kalau gue lihat sih sangat profesional. Dia tahu dia harus, kalau dari keseluruhan wawancara ya terkait dengan kalimat terakhir ini tentang masalah manajer baru dari Ajax, dia tahu bahwasanya dia juga punya kewajiban untuk segera memulai pekerjaan di Manchester United ya, memulai segalanya, mungkin juga transfer informasi dan lain-lain. Dan gue sangat mengharapkan pertemuan, dan pastinya akan segera terjadi pertemuan langsung antara Ralf Rangnick juga dengan Erik ten Hag. Tapi dia juga masih care ya tentang masalah handover terhadap manajer selanjutnya dari Ajax. Dan menurut gue nih melihatkan bagaimana karakter dari seorang Erik ten Hag nih yang cukup positif kalau menurut gue. Kurang lebih demikian ya wawancara ini. Secara general opini gue adalah ya kita lihat ini sudah mulai bekerja Erik ten Hag di Manchester. Dia sadar betul apa yang diraih di Ajax ini cukup luar biasa, tapi tidak sendirian. Dan gue yakin juga pesannya adalah apapun yang akan dilakukan di Manchester United, Erik ten Hag ini tidak akan sendirian ya. Dia butuh support dari banyak pihak, dari banyak elemen. Dia menantikan betul kerja sama dengan seorang Cristiano Ronaldo, which is buat gue ini kabar bagus ya. Dan juga pihak-pihak lain di Manchester. Bagaimana tanggapan tentang masalah wawancara ini? Ngobrol ringan soal masalah wawancara Mike Verwij dari Telegraph dengan Erik ten Hag. Drop di kolom komen seperti biasa. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.